Ya, halo guys, kembali lagi bersama Mr. Channel Ivis. Mungkin beberapa kalian bertanya, Bang, kamu kan dari dulu kan bahas AI terus kan. Nah, terus aku ada pertanyaan nih, bagaimana AI itu bekerja dan mengapa mesin AI bisa berpikir seperti manusia. Ini saya mengambil dari 3 referensi ya, yaitu dari DeepSeek AI ya, dari DeepSeek AI. Yang kedua ada dari ChatGPT. Lalu yang ketiga ada Gemini. Nah, ini 3 ini adalah sebagai wawancara narasumber saya ya. Lalu saya meminta DeepSeek AI ini untuk merangkum jawaban dari ketiga AI ini. Seperti itu. Langsung saja kita lihat ya hasil rangkumannya, dan ini bisa menjadi jawaban buat kalian. Oke, langsung saja kita lihat. Cara kerja AI. AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia dengan memproses data, belajar dari pola, dan membuat keputusan. Nah, berikut ini adalah tahapan utama cara kerja AI. Seperti itu. Yang pertama, ada pengumpulan dan pemrosesan data. AI membutuhkan data dalam jumlah yang besar untuk belajar. Data ini bisa berupa teks, gambar, suara, ataupun video. Nah, yang kedua, ada data diproses melalui teknik seperti pre-processing atau pembersihan dan standarisasi data, dan feature extraction atau mengambil informasi penting dari data. Seperti itu. Lalu ada yang namanya pelatihan model atau yang biasa disebut juga dengan training. AI belajar dari data menggunakan algoritma pembelajaran mesin. Contohnya machine learning. Bukan contohnya ya, maaf saya tadi ngomongnya atau machine learning. Machine learning itu artinya adalah pembelajaran mesin. Seperti itu. Proses pelatihan meliputi seperti supervised learning. AI diberi data berlabel. Misalnya, gambar kucing dengan label kucing untuk belajar dan mengenali pola kucing. Seperti itu. Lalu unsupervised learning. AI bisa menganalisis data tanpa label dan mencari pola tersembunyi. Lalu reinforcement learning adalah AI belajar dari trial and error. Apa itu? Trial, mencoba dan salah. Jadi, trial and error, kita seperti mengerjakan cryptaritem dalam matematika. Cryptaritem ini, kita mencoba-coba nih. Kita trial, kita mencoba. Apakah ini benar? And error, salah. Jadi, kalau mengerjakan ini salah, kita ulangi. Lalu kalau kita udah trial lalu benar, itu bisa mendapatkan reward. Nah, kalau salah itu, AI bisa mendapatkan hukuman berdasarkan tindakan yang diambil olehnya. Seperti itu. Lalu penggunaan jaringan saraf tiruan atau neural networks. AI canggih menggunakan deep learning. Jadi, deep learning itu adalah pembelajaran yang dalam, gitu ya. Yang bekerja dengan jaringan saraf tiruan atau artificial neural networks atau biasa disebut ANN. Ini meniru cara kerja otak manusia dalam mengenali pola dan membuat keputusan. Setiap neuron dalam jaringan ini melakukan perhitungan sederhana dan hasilnya dikombinasikan untuk menghasilkan keputusan akhir.
Seperti itu. Lalu nomor 4, pengambilan keputusan dan prediksi. Setelah dilatih, AI dapat menganalisis data baru dan membuat keputusan berdasarkan pola yang telah dipelajari. Contohnya, AI dalam mobil otonom mengenali rambu lalu lintas dan memutuskan kapan harus berhenti. Itu adalah contoh kecerdasan buatan. Jadi, misalnya nih, ini saya gak sebut merek tapi depannya T. Itu mobil yang biasanya menyetir sendiri. Itu bisa menyetir sendiri. Nah, itu ada kamera yang mengenali rambu lalu lintas. Jadi mobil ini menggunakan proses yang namanya supervised learning dan memutuskan kapan harus berhenti. Jadi dia mengenali nih, seperti itu. Jadi misalnya nih ada lampu merah, terus mobilnya itu harus berhenti. Nah itu seperti itu. Itu adalah cara kerja AI. Yang terakhir, pembelajaran dan berkelanjutan, continuous learning. AI dapat terus berkembang dengan menerima data baru dan memperbarui modelnya, membuatnya semakin akurat seiring berjalannya waktu. Sebentar lagi kita akan membahas tentang mengapa AI bisa berpikir seperti manusia. Oke, saya kembali. Dan mengapa mesin bisa berpikir seperti manusia? Mesin tidak benar-benar berpikir seperti manusia, tetapi AI dirancang untuk meniru beberapa aspek kecerdasan manusia. Contohnya, kayak chatbot AI. Itu memahami bahasa, menjawab pertanyaan, dan memberikan respon seperti manusia dalam percakapan. Seperti mobil otonom, ya seperti saya sudah ngomong, deepfake, dan lain-lain. Oke. Lanjut. Nomor 1. Jaringan saraf tiruan meniru otak manusia. AI berbasis deep learning menggunakan neural networks yang sudah seperti saya tadi omong, yang meniru cara kerja neuron di otak manusia. Setiap lapisan dalam jaringan ini bertugas untuk mengenali pola yang lebih kompleks, sama seperti otak manusia yang belajar dari pengalaman. Lalu yang kedua, AI dapat belajar dari pengalaman. Machine learning memungkinkan AI belajar dari data yang diberikan, seperti manusia belajar dari pengalaman. Contohnya, AI dalam game dapat meningkatkan kemampuannya dengan bermain berulang kali dan menyesuaikan strategi berdasarkan hasil sebelumnya. Lalu pengolahan bahasa alami atau NLP memungkinkan AI memahami dan berkomunikasi. Dengan teknologi Natural Language Processing atau NLP, AI dapat memahami, merespons, dan bahkan menghasilkan teks seperti manusia. Chatbot seperti ChatGPT, Gemini, DeepSeek dapat memahami konteks percakapan dan memberikan jawaban yang masuk akal. Lalu, AI dapat membuat keputusan berdasarkan data. AI menggunakan algoritma, logika, dan statistik untuk membuat keputusan, mirip dengan manusia yang berpikir berdasarkan informasi yang tersedia. Contohnya, AI dalam dunia keuangan dapat menganalisis tren pasar dan membuat rekomendasi investasi. Lalu, kemampuan adaptasi dan generalisasi.
AI dapat beradaptasi dengan situasi baru dan menerapkan apa yang telah dipelajarinya ke skenario yang berbeda. Contohnya, AI dilatih untuk mengenali wajah manusia, dapat tetap mengenali wajah seseorang meskipun dalam pencahayaan yang berbeda. Sebentar lagi kita akan membahas kesimpulan. Oke, kita sudah ada di akhir video. Jadi, kita akan membahas kesimpulan. Oke. Kesimpulan. AI bekerja dengan memproses data, belajar dari pola, dan membuat keputusan menggunakan algoritma seperti machine learning dan deep learning. Mesin bisa berpikir seperti manusia karena dirancang untuk meniru cara otak manusia, memproses informasi meskipun tidak memiliki kesadaran, emosi, atau intuisi seperti manusia. AI hanya mengikuti algoritma dan data yang diberikan, dan kemampuannya terus berkembang seiring berjalannya teknologi dan ketersediaannya data. Namun, penting untuk diingat bahwa AI adalah alat yang dibuat oleh manusia dan penggunaannya harus diatur dan diawasi untuk memastikan bahwa AI digunakan untuk kebaikan manusia. Sekian adalah video pada hari ini. Jangan lupa tinggalkan like kalau suka. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Bye-bye.